kemerdekaan sejati adalah tentunya bila kita masyarakat, petani tetap memiliki tanahnya. Ketika tanam paksa zaman Belanda dulu 1830-1870, itu rakyat Indonesia tidak diusir dari tanahnya. Hanya dipaksa untuk nanam 20% saja dari tanah yang dia miliki untuk menanam apa yang dibutuhkan di pasar internasional. Belanda memaksa 20% ditanami kopra, kopi, teh, dan sebagainya. Itu pun dibeli oleh pemerintah Belanda, kemudian dijual ke negara-negara Eropa. Sekarang bukan hanya 20%, bukan 30%, bukan 50%, bahkan setanah-tanahnya digusur sehingga tidak punya 1 sentimeter pun rakyat di berbagai tempat. Dengan proyek-proyek PSN, proyek strategis nasional ini bisa lagi menginjak di tanah yang dia ratusan tahun berada di sana. Jadi ini benar sekali pesan Bung Karno bahwa perjuangan kalian akan jauh lebih sulit dari perjuangan saya, dia bilang, karena kami semua menghadapi pemerintah penindasan atau penjajahan bangsa asing, tapi jauh lebih sulit berjuang melawan penindasan oleh bangsa sendiri. Dan faktanya kita sekarang sedang melawan penjajahan oleh bangsa sendiri. Ini aksi sebetulnya milik petani. Kita dalam posisi diminta untuk bersolidaritas terhadap Hari Tani Nasional, karena memang jadi fakta bahwa petani semakin hari bukan semakin makmur, tapi semakin susah dan semakin tergusur-gusur. Bagi kaum buruh, petani makmur, industrialisasi nasional berkembang, dan buruh akan sejahtera. Karena itu siapa-siapa yang ingin mensejahterakan petani, maka buruh akan sangat berkepentingan. Karena itu kita ikut hadir membersamai mereka, bersolidaritas terhadap Hari Tani. Bahkan sudah ada lagunya kan, buruh, tani, mahasiswa, rakyat, mesin kota. Nah ini semua mereka-mereka yang terpinggirkan, buruh, petani, rakyat mesin kota, nelayan, termasuk semua yang terpinggirkan. Insya Allah kita sedang berjalan menuju satu payung penderitaan rakyat. Kita bersatu di bawah payung penderitaan rakyat untuk melawan segala bentuk kezaliman oligarki yang berselingkuh, yang bercengkerama dengan kekuasaan, bahkan yang lebih mengerikan, oligarki, para pemilik modal, menjadikan negara atau pemerintah sebagai tukang pukul untuk menggusur, memperlemah rakyatnya. Kita akan melawan segala bentuk itu, karena kemerdekaan sejati adalah tentunya bila kita masyarakat, petani tetap memiliki tanahnya. Ketika tanam paksa zaman Belanda dulu 1830-1870, itu rakyat Indonesia tidak diusir dari tanahnya. Hanya dipaksa untuk nanam 20% saja dari tanah yang dia miliki untuk menanam apa yang dibutuhkan di pasar internasional. Belanda memaksa 20% ditanami kopra, kopi, teh, dan sebagainya. Itu pun dibeli oleh pemerintah Belanda, kemudian dijual ke negara-negara Eropa. Sekarang bukan hanya 20%, bukan 30%, bukan 50%, bahkan setanah-tanahnya digusur sehingga tidak punya 1 sentimeter pun rakyat di berbagai tempat. Dengan proyek-proyek PSN, proyek strategis nasional ini bisa lagi menginjak di tanah yang dia ratusan tahun berada di sana. Jadi ini benar sekali pesan Bung Karno bahwa perjuangan kalian akan jauh lebih sulit dari perjuangan saya, dia bilang, karena kami semua menghadapi pemerintah penindasan atau penjajahan bangsa asing, tapi jauh lebih sulit berjuang melawan penindasan oleh bangsa sendiri. Dan faktanya kita sekarang sedang melawan penjajahan oleh bangsa sendiri. Mudah-mudahan kolaborasi buruh, tani, mahasiswa, rakyat mesin kota mengingatkan kembali para pengambil keputusan, jangan merendahkan rakyat, karena negara ini berdiri untuk orang-orang lemah, dan itu tugas utama negara adalah melindungi segenap tumpah darah rakyat Indonesia ini. Jadi selamat, mudah-mudahan petani bangkit dan kita semua insya Allah sejahtera dan Indonesia jaya. Terima kasih. Harapan untuk pemerintah ke depan bagaimana? Kita masih menyisakan harapan, dan harapan itu cukup besar, karena bahkan sekarang pun bisa dikatakan pengaruh dari pemerintahan yang akan datang sudah mulai terasa. Misalnya orang jual pasir laut, yang faktanya pasir laut itu akan memperkecil pulau kita, membesarkan wilayah negara lain. Ya, sekarang oleh Jokowi diizinkan untuk dijual kembali, ya, walaupun alasannya sedimentasi, tapi kemudian pengaruh dari kekuasaan Prabowo Subianto menyatakan itu ditunda.
Dan saya rasa itu satu kabar baik bahwa akan ada terjadi perubahan. Kemudian juga soal IKN. IKN kita tahu bahwa dalam anggaran tahun depan IKN hanya diberi anggaran sangat sedikit dan lebih mendahulukan kepentingan rakyat banyak ketimbang bangun infrastruktur di IKN. Hal-hal seperti itu saya rasa itu kabar baik ya buat gerakan rakyat, dan tentunya Prabowo Subianto orang yang punya jiwa patriotisme, orang yang pernah menggadaikan hidupnya di medan tempur, ya seharusnya patriotisme itu tidak pernah mati, dan bahwa dia pada waktu itu belum dalam kekuasaan penuh, tidak bisa berbuat banyak. Kita berharap Prabowo Subianto rezimnya akan berbuat lebih banyak untuk kesejahteraan rakyatnya, dan itulah yang kita tahu dari pikiran-pikiran pemerintah yang akan datang. Mudah-mudahan itu juga bisa diikuti oleh jajarannya, dan harapan atau perkiraan Indonesia akan bubar di 2030 seperti novel Ghost Fleet yang pernah diungkapkan juga sendiri oleh Pak Prabowo, maka itu tidak terjadi. Tapi kalau mengikuti gaya pemerintahan Jokowi sekarang, itu sangat mendekati kemungkinan bahkan 2030, Indonesia bisa jadi bubar. Karena sama sekali rakyat kita sudah tidak punya harapan apa-apa. Dan daerah juga tidak punya harapan apa-apa. Gitu ya. Sip.